Supaya apa? Dia itu ngelihat dari U17, 20, 23 dan senior. Dan saya kemarin baru tanda tangan budget untuk tim scouting yang ada di Pak Simon. Ada 3 orang nanti. Saya belum bisa bicara. Oke. Tapi headnya Pak Simon. Pak Simon dibantu 3 orang. Di mana nanti 3 orang ini akan bekerja dengan si Pak Simon. Pak Simon, oke. Untuk men-scouting talenta tim nasional yang sudah ada dulu. Oke. Baru nanti setelah 3 bulan mereka akan bertugas regional. Naturalisasi timnas, Mauro dan Miliano lolos uji. Jairo masih tersangkut di meja arbitras. Yang namanya planning, membangun tadi sistem tim nasional U17, U20 ke atas, seperti negara-negara lain yang punya filosofi sepak bolanya udah mulai terjadi sekarang ini. Dan jadi, nanti technical director datang, dia bantu benahin lagi strukturnya. Iya. Nanti datang, sabar aja dulu kan nyari technical director nggak gampang. Ada 3 nama, ya 2, 3 itu dengan Mauro Silstra yang nantinya akan bergerak serentak di Agustus. Agustus nantinya 2 ini akan masuk bersamaan ya dengan Mauro. Jadi tidak akan satu-satu sehingga makan tempat. Tadi kalau Mauro sudah diurus misalnya cepat untuk masuk, datang lagi 2. Jadi ini kan dianggap lama. Mendingan 3-3 didorong oleh PSSI sama-sama bergerak di Agustus dan 3-3-nya diambil sumpah. Proses naturalisasi 3 pemain keturunan untuk timnas Indonesia memasuki fase krusial. Mauro Silstra dan Miliano Jonathan disebut telah lolos uji administrasi dan kini tinggal menunggu pengesahan dari DPR RI. Sementara itu, nasib Jairo Edward masih menggantung, tersangkut dalam pusaran regulasi FIFA dan kemungkinan besar harus melalui jalur arbitras internasional. 2 nama yang kini jadi sorotan adalah Mauro Silstra dan Miliano Jonathan. Keduanya disebut oleh EXO PSSI sebagai pemain keturunan yang telah memenuhi syarat administratif dan telah masuk dalam tahap akhir proses naturalisasi di DPR RI. Miliano yang bermain untuk FC Volendam dan Mauro yang juga berkarir di Belanda dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia di sektor sayap dan gelandang. Dukungan publik pun terus mengalir, berharap keduanya bisa segera bergabung dengan skuad Sintayong untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berbeda dengan Mauro dan Miliano, proses naturalisasi Jairo Edward menghadapi hambatan serius. Meski sempat masuk dalam daftar awal, status Jairo sebagai mantan pemain timnas Belanda membuat prosesnya jauh lebih rumit. Ia pernah tampil di laga persahabatan bersama Belanda, dan berdasarkan status FIFA pemain yang sudah membela negara lain di level senior tidak bisa berpindah federasi, kecuali melalui proses arbitras di CAS Pengadilan Arbitras Olahraga. EXO PSSI menyebut bahwa pihaknya masih mengkaji kemungkinan hukum agar Jairo tetap bisa dinaturalisasi. Namun, peluangnya kini jauh lebih kecil dibanding 2 nama lainnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menegaskan bahwa proses naturalisasi ini bukan sekedar formalitas, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun timnas yang kompetitif. Kami ingin pemain yang benar-benar bisa berkontribusi, bukan hanya punya darah Indonesia, ujarnya dalam wawancara terpisah. Dukungan dari masyarakat dan netizen pun mengalir, terutama untuk Mauro dan Miliano yang dianggap sebagai talenta muda yang siap tempur. Sementara itu, banyak yang menyayangkan nasib Jairo yang dianggap sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini tengah Garuda. Naturalisasi 3 pemain keturunan ini menjadi sorotan publik. Mauro dan Miliano tinggal selangkah lagi menuju timnas Indonesia. Sementara Jairo Edward harus menghadapi tantangan berat dari regulasi FIFA dan kemungkinan besar jalur arbitras internasional. Apakah PSSI akan terus memperjuangkan Jairo atau fokus pada 2 nama yang sudah pasti? Publik menunggu. Garuda bersiap terbang lebih tinggi.